Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lab Pemodelan dan Simulasi Industri. Kali ini kita akan belajar mengenai modul yang keempat, yaitu validasi. Nah, jadi validasi adalah suatu proses untuk membuktikan apakah sesuatu itu sama atau tidak dengan yang dibandingkan. Nah, dalam hal ini adalah model simulasi dengan sistem nyatanya. Nah, jadi ibarat nih, misal di sistem nyatanya atau pemodel itu membuat model itu berdasarkan dengan sistem nyatanya. Jadi misal ada suatu pemodel ingin membuat simulasi di perusahaan A gitu. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya, jadi model yang telah dibuat itu harus sama persis dengan sistem nyata yang ada di perusahaan A ini nih. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan ya bagaimana teknik validasinya. Jadi di sini yang pertama, yang kita buka dulu model yang telah kita buat. Di sini kemarin ini melanjutkan di tutorial yang sebelumnya, yaitu Flexion Advance 1 dan Flexion Advance 2. Di sini sudah terdapat model yang telah jadi, yang telah kita buat kemarin. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita masuk ke bagian toolbox terlebih dahulu. Kita klik bagian performance measure ini. Nah, jadi di sini kita fungsinya untuk melihat bagian mana atau objek mana yang akan kita lihat hasilnya gitu. Nah, ini klik di bagian value, ini klik garis bawah, lalu klik di bagian ini, tanda ini. Lalu kita pilih di bagian model, ini diklik, lalu masuk ke model. Nah, kita pilih di bagian gudang akhir karena kita ingin melihat outputnya. Jadi yang kita validasi, yang kita samakan di sini adalah output akhir dari simulasi ini. Jadi kita nanti bandingkan output akhirnya selama 30 replikasi. Jadi ini klik di bagian gudang akhir, lalu klik gudang akhir. Lalu untuk value nya kita pilih yang statistik by individual object, lalu ini dipilih input. Kenapa input? Karena kita ingin melihat input atau objek atau flow item yang masuk ke gudang akhir ini. Jadi kita pilih bagian input. Nah, setelah kita definisikan performance measure-nya, ini kan sudah terdefinisi nih di gudang akhir. Nah, lalu kita masuk ke experimenter, masuk ke statistik, lalu experimenter. Nah, di sini kita masuk ke bagian experiment run. Di sini end time-nya sama kayak di runtime ini ya. Jadi sampai jam 5 sore. Jadi sampai jam 17. Lalu replikasinya selama 30 kali. Jadi ini kan runtime-nya selama 32.400 detik. Nah, di sini selama 30 kali atau 30 hari gitu. Selama 30 kali, selama ini 30 kali, lalu kita klik run aja. Lalu kita tunggu hasilnya. Ini sampai hijau semuanya ya. Nah, setelah hijau seperti ini, langsung klik di bagian view result, lalu kita cek hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya atau outputnya selama 30 kali. Kita pilih yang raw data, lalu kita drag sampai data yang ke-30, langsung Ctrl C, langsung copy aja ke Excel. Nah, di sini sudah terdapat data historisnya. Nah, ini udah ke copy. Lalu Ctrl C lagi untuk di copy di sini, klik kanan, paste spesial, lalu transpose agar bisa copy ke bawah. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini data output historisnya ini sudah ditentukan di sini. Tidak terdapat data historisnya. Data historis ini semisal di sistem nyatanya itu
Misal nih kita buat simulasi di perusahaan A. Nah, kita lihat di perusahaan A ini output selama 30 hari ke belakang, misal dari bulan Februari. Nah, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan April, misal bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini outputnya. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bandingkan antara data output historis dari perusahaan dengan data output simulasi yang telah kita buat ini. Nah, kita bandingkan apakah simulasi ini itu valid atau tidak, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita uji antara output data historis ini dengan data simulasi ini. Jadi kita ada 3 uji, yaitu ada uji kesamaan dua rata-rata, lalu ada uji kesamaan dua variansi, dan uji t-square. Nah, di sini ya teman-teman, ini sudah di copy di sini untuk ini data historisnya dan ini data simulasinya. Jadi data model itu dikatakan valid jika di antara ketiga ini t-square ini bisa berdiri sendiri, atau misal t-square ini diterima tetapi dua uji ini ditolak, maka model tetap bisa dikatakan valid. Tetapi uji kesamaan dua variansi dan uji kesamaan dua rata-rata ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi ini tuh tidak bisa valid, tidak bisa diterima sendiri gitu. Misal uji kesamaan dua rata-rata ini diterima tetapi dua ini ditolak, maka model belum bisa dikatakan valid. Jadi hanya c-square saja, misal c-square saja yang diterima, maka model bisa dikatakan valid. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita hitung aja. Kita masuk ke uji kesamaan dua rata-rata. Di sini min, rumusnya berarti average. Di average, lalu masuk ke data historis. Ini data historisnya di drag aja 32 data ini. Nah, ini untuk data historisnya teman-teman. Lalu masuk ke simulasi, tinggal geser aja. Nah, ini untuk data simulasinya. Jadi ini untuk data sistem nyatanya atau di historisnya. Ini untuk simulasinya. Lalu untuk standar deviasi, rumusnya sama dengan STDF, standar deviasi lalu masuk ke data historisnya. Nah, ini untuk standar deviasinya, lalu untuk simulasinya tinggal digeser aja. Ini untuk simulasinya, standar deviasi dari data simulasi. Lalu untuk N nya itu 30 data, ini juga 30 data. Nah, alfanya ini 0,05 ya teman-teman. Nah, ini untuk H0 nya. Lalu kita hitung SP kuadratnya dulu. Jadi rumusnya ini udah ada rumusnya, tinggal ditulis aja, sama dengan ngikutin rumus di atas ini ya teman-teman. Jadi sama dengan kurung buka 2 kali, lalu N1, ini N1 dikurangi 1, lalu kurung tutup dikalikan dengan ini standar deviasi yang pertama. Standar deviasi yang pertama, lalu pangkat 2. Pangkat 2 itu pangkat 2 lalu ditambah, dikurung tutup terlebih dahulu, lalu ditambah dengan kurung buka lagi, lalu N2
kurang 1 kurung tutup dikalikan dengan standar deviasi yang kedua pangkat 2, lalu kurung tutup lagi dibagi dengan kurung buka N1 tambah N2, 1 ditambah dengan N2 dikurangin 2 kurung tutup, lalu klik enter aja. Nah, ini untuk SP kuadratnya ya teman-teman. Lalu untuk untuk P hitungnya ini beda dari rumusnya, yaitu sama dengan kurung buka min 1 kurangi min 2, ini dikurangi dengan min dikurangi dengan min 2 rata-rata yang kedua, lalu kurung tutup dibagi dengan akar berarti SQRT SP kuadrat ini dikalikan dengan kurung buka dulu 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2, lalu kurung tutup, enter aja. Nah, ini hasilnya. Jadi H0 nya diterima ya teman-teman. Jadi min 0,39 ini kurang dari 2,048 dan lebih besar dari min 2,48 gitu ya teman-teman. Jadi H0 nya ini diterima. Ini untuk uji kesamaan dua rata-rata. Lalu masuk ke uji kesamaan dua variansi. Di sini untuk uji kesamaan dua variansi ini F tabelnya ini rumusnya F inverse ini 0,025 kali 0,2929 ini N-1 ya teman-teman. Ini juga sama. Lalu F hitungnya yaitu ini standar deviasi yang pertama akar pangkat 2 dibagi dengan standar deviasi yang kedua dipangkatkan 2 juga, jadi sama dengan uji kesamaan dimasuk ke sini standar deviasinya ini pangkat 2 dibagi dengan ini pangkat 2 juga, enter aja. Nah, ini untuk F hitungnya. Nah, di sini masuk di sini berarti H0-nya ditolak ya teman-teman, karena 21,34 ini lebih besar dari keduanya nih, lebih besar dari 2,101 dan lebih besar dari 0,476 di luar batas ini, jadi H0-nya ditolak. Nah, selanjutnya masuk ke uji chi-square. Ini untuk uji chi-square ini datanya di copy lagi ya teman-teman. Untuk data simulasi ini data simulasi, lalu untuk ini data historisnya. Nah, ini rumusnya sama dengan kurung buka lagi ini 65 ini atau simulasi dikurangin dengan data historisnya
kurung tutup, lalu pangkat 2, pangkat dengan 2, gitu ya teman-teman. Lalu dibagi dengan data historis ini. Kalau udah, ini dikurung tutup terlebih dahulu. Nah, enter aja. Nah, ini hasilnya, lalu di drag aja ke bawah ya, karena rumusnya sama. Jadi bedanya chi-square ini dihitung satu-satu gitu, data yang pertama diuji, data yang kedua diuji. Nah, ini lalu dijumlahkan. Ini rumusnya sum, di sum ini jumlah ke semuanya ini 30 data ini. Lalu untuk rumus C kuadrat tabel ini C inverse alfanya 0,05, 2929 itu n-1, 30 kurangin 1 kan 29. Nah, jadi data simulasi ini diterima karena C kuadrat hitung itu lebih kecil dari C kuadrat tabel. Berarti artinya data ini valid atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara data simulasi dengan data historis. Maka, nah di sini kan uji kesamaan dua rata-rata ini diterima, lalu uji kesamaan dua variansi ditolak, tetapi uji chi-square ini diterima. Maka yang tadi udah dijelaskan, jika chi-square ini diterima maka model itu bisa dikatakan valid, gitu ya teman-teman. Jadi kalian pertama hitung uji kesamaan dua rata-rata, lalu uji kesamaan dua variansi. Jika kalian kedua uji ini diterima semua, maka otomatis data itu model itu bisa valid. Tetapi misal salah satu ini ditolak, maka harus lanjut ke chi-square, diuji chi-square untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, di sini uji chi-square di sini diterima, maka model yang telah kita buat ini valid atau sama dengan sistem nyatanya, gitu ya teman-teman. Jadi datanya itu sama dengan data historisnya atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi model yang terakhir kita buat itu udah valid, jadi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, terima kasih buat teman-teman udah memperhatikan video ini. Lalu kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.